Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita sedang berada di luar studio podcast One Day One Innovation. Saat ini kita sedang berada di tepian Sungai Komering, Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki, tepatnya di Taman Beladas. Nah, saat ini sudah hadir inovator bersama kita, yaitu dari petani inovatif. Beliau adalah Bapak Muhammad Nuh. Inovasinya adalah sirup wedang jamer. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja kita tanyakan dengan narasumber kita ya. Halo, apa kabar nih Pak Muhammad Nuh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Saya panggilnya Bapak Nuh atau Bapak Muhammad nih? Pak Nuh aja. Pak Nuh saja ya. Baik nih Pak Nuh, ini kan inovasinya mengenai sirup wedang jamer nih Pak. Ya, benar. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa sih yang melatar belakangi inovasi Bapak ini? Silakan. Baik, kami punya usaha produk olahan jahe merah. Nama usaha kami adalah Rastra. Rastra itu singkatan dari Rambai Sejahtera. Nah, tentunya Rastra berdirinya Rastra ini berawal dari kami punya kelompok tani. Kelompok tani kami selain petani karet, pada tahun 2019 kami menanam jahe dengan menggunakan media polybag dan memanfaatkan pekarangan rumah. Pada awal 2020 waktu itu jahe sedang melambung tinggi. Akhirnya kelompok kami berinisiatif untuk menanam di lahan yang lebih luas, di lahan yang khusus dengan menggunakan media tanam langsung. Nah, pada bulan Juli 2020 kami sudah melakukan penanaman. Akhirnya di bulan Maret 2021 tibalah waktu panen. Nah, waktu itu harga jahe anjlok turun, sangat murah, bahkan untuk jual pun susah. Dari situlah kami berinisiatif untuk menjadikan jahe ini bahan olahan. Namun yang jadi masalah kami waktu itu, ilmu pengetahuan untuk membuat sirup ini tentunya kami belum ada pengalaman. Jika kami belajarlah dari Google, belajar dari cerita nenek moyang dulu bahwa kebiasaan kalau di desa jahe merah itu dibikin air serbat, kalau mungkin bahasa sekarang bandrek. Nah, dari situlah akhirnya kami kembangkan, belajar terus. Akhirnya kami tester dengan sekian banyak orang. Akhirnya di bulan Agustus 2021 kami sudah mulai memasarkan. Oke, jadi jadilah inovasi dari sirup jamer tadi ya Pak ya, Iya, wedang jamer atau dengan kata lain jahe merah ya Pak ya, jamer tadi. Ya, Nah, kan Pak ini kan mulai dari tahun 2019 ya Pak ya. 2019. Kan kalau di 2019 akhir sampai ke 2020 itu kan dimana kita ketahui ini sahabat inovasi mulai masuknya pandemi ya Pak ya. Pandemi ya. Kan dimana mungkin jahe merah kan salah satu nih Pak ya penangkal atau salah satu juga bisa jadi pengobat lah ya Pak ya untuk kita di masa pandemi kemarin ya Pak ya. Nah Pak, kalau dari tujuannya sendiri nih Pak dalam membuat sirup jamer atau variannya ya Pak ya, varian produk dari jahe merah ini apa nih Pak? Tujuan pertama pada waktu itu, kalau kita jual rimpang yang belum diolah tentunya susah untuk memasarkan, nggak ada pembeli. Yang kedua, kami berinovasi kepengen untuk menciptakan lapangan kerja yang baru di desa. Itu intinya. Itu ya Pak. Jadi kan kalau ada usaha baru berarti ada merekrut ya Pak ya, karyawan-karyawan baru ya Pak yang bisa dipekerjakan dalam bidang usaha ini ya. Nah, kalau dari cara proses pembuatannya sendiri seperti apa nih Pak dalam kalau pembuatan proses dalam pembuatan, kalau seperti sirup wedang jamer, di situ kami ada mesin untuk cuci kupas. Jadi untuk cuci kupas kita sudah menggunakan mesin. Setelah dicuci kupas sudah bersih, baru kita ada penggilingan. Penggilingannya khusus untuk penggilingan jahe. Di situ langsung terpisah air sama ampasnya. Nah, setelah terpisah air sama ampas, sarinya kita ambil. Disitulah baru sarinya kita jadikan sirup ini.
Oke, nah sahabat inovasi mungkin, sudah melihat nih, saat ini kita ada beberapa produk yang disebutkan oleh Pak Nuh tadi nih. Ya, Ini kalau kita lihat ini ada sirup jahenya ya Pak ya? ya Ini sirup ada jahe. sirup jahenya, lalu kemudian itu serbuknya ya Pak? Serbuk Ya atau serbuknya. bubuknya ya? Lalu kemudian itu salah satu, makanan dari hasil jahe merah juga Jahe ya Pak merah ya? juga, ya benar. Oke. Nah Pak, saat ini kalau untuk masyarakat ingin mendapatkan produk ini nih Pak, saat ini sudah dijual, ada toko offline-nya atau juga ada media online-nya nih Pak? Kalau di kita jualnya sudah banyak yang pengepul-pengepulnya di situ, ada toko-toko, ada koperasi. Kalau di Palembang ada koperasi, ada 2 koperasi. Yang kedua itu ada online, Ada masuk online juga di juga ya? Shopee. Ada juga yang mesan langsung melalui WA, oleh karena di situ tertera nomor WA-nya. Oke. Jadi, kalau dari toko offline tadi sempat Bapak singgung sudah ada juga di Palembang ya Pak? Jadi Sudah ada. tidak hanya di Oki saja ya Pak Ya, untuk tidak. penjualan atau pemasarannya sudah cukup meluas ya Pak ya? Alhamdulillah cukup meluas. Nah kalau mungkin sahabat inovasi ada yang penasaran nih Pak, kalau kisaran harganya sendiri berapa nih? Kalau perkisaran harga untuk sirup wedang jahe, harga reseller itu 20, untuk yang bubuk kita jual 12.000 dan empingnya 8.000. Nah Pak, kalau dari, 3 produk ini Pak ya, atau varian dari produk jahe merah ini, kendala apa nih Pak? Atau hambatan apa dalam pembuatan inovasi ini Pak? Kalau untuk pembuatan, untuk sirup sama bubuk, bilang nggak ada, oleh karena kita sudah ada mesin untuk pembuatannya. Emping yang ada hambatannya, oleh karena kita masih menggunakan peralatan yang manual. Terutama yang hambatan kita yang sekarang ini adalah sinyal. Sinyal ya. Untuk pemasaran. Terkadang orang-orang mesan dengan kita, pas ngubungi nggak masuk. Oke, jadi Oleh karena masalah susahnya sinyal di situ. di jaringan wilayah atau pembuatannya itu sendiri ya Pak ya? Iya, Mungkin nih sahabat inovasi jika ada yang berminat bisa juga memanfaatkan yang toko-toko yang lain ya Pak ya? iya toko yang lain. Mungkin yang bisa. berada di Palembang salah satunya ataupun wilayah offline lainnya Pak yang menjual produk-produk jamer dari Pak Nuh nih. Nah Pak, ini kalau untuk brand produknya sendiri apa nih Pak mereknya? Brand produknya Rastra. Rastra Ada ya Pak Rastra, ya, ya. berasal dari Rambai wilayah ya, Sejahtera. Rambai tadi. Iya. Bapak kan berasal dari Desa Rambai ya Pak ya? Desa Rambai. Nah baik nih Pak, kalau dari inovasi yang Bapak ciptakan ini, harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Harapan kita ke depannya yang pastinya kita sangat berharap kepada pemerintahan, terutama kecamatan, kabupaten, provinsi, mengingat usaha produk olahan jahe merah kami ini jauh dari kategori sempurna. Tentunya banyak sekali kekurangan dan kekurangan. Tentunya kami sangat berharap kepada pemerintah untuk membantu kami, membimbing kami dan mendidik kami, mengarahkan kami terutama dalam hal pemasaran, sehingga produk kami ini menjadi produk yang terkenal, dikenal di mana-mana, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Oke nih Pak, kalau satu lagi nih Pak, kalau dari khasiatnya, apakah produk ini ada khasiat tersendiri nih Pak? Produk ini khasiatnya tentunya untuk mengatasi mabuk perjalanan, buang angin, seperti kadang kita kram, itu bisa dengan menggunakan sirup jahe merah. Oke nih sahabat inovasi, jadi jika ingin menghilangkan kram tadi ya Pak ya, salah satunya ya, tentunya bisa mengkonsumsi produk dari Pak Nuh nih, produk mulai dari sirup jahe merah, juga ada cemilannya ya Pak ya, Ya, ada cemilan. kemudian juga ada dalam bentuk bubuknya nih sahabat inovasi. Nah untuk sahabat inovasi yang mungkin ada pertanyaan ya Pak seputar inovasi dari Pak Nuh, mungkin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation, tentunya nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Nuh atau dari kami tim podcast menyampaikan langsung ya Pak ya. Iya, Jika ada yang seputar pertanyaan, mungkin tokonya di mana, harganya berapa ya Pak, bisa langsung meninggalkan komen di link YouTube kita. Nah Pak, mungkin terakhir untuk ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini Pak, silakan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kecamatan, kabupaten, khususnya Balitbang yang maupun Balitbang provinsi yang telah membantu kami. Terutama kemarin kami telah diikutkan lomba inovator tingkat daerah, sehingga kami telah mendapat nominasi terbaik kedua untuk tingkat petani inovatif.
Oke nih, kepada Pak Nuhnya terima kasih sekali ya Pak, Terima kasih. sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation tentunya, sharing informasinya. Kami tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang selanjutnya Yuk. untuk kita bagikan kembali kepada sahabat inovasi ya Pak. Nah sahabat inovasi tentunya belajar dari Pak Nuh nih, tentunya dimanapun kita berada dengan melihat permasalahan nih yang ada di sekeliling kita, apa sih permasalahan kita? Tentunya kita bisa mencarikan suatu solusinya sehingga bisa menghasilkan suatu inovasi yang bisa saja inovasi itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, masyarakat maupun berdampak ekonomi tentunya. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir dalam membuat suatu inovasi kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi.